Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian Fathul Majid li syarhi kitab tauhid. Kita akan memasuki hadis yang dibawakan oleh Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin la'anallahu man dhabaha li ghairillah wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man awa muhdithan la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Rawahu Muslimun. Dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, qala, ia berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada saya dengan sejumlah kalimat yang bermanfaat. Pertama, disebutkan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selainnya. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi ahlul bid'ah, pelaku bid'ah. Dan Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, di situ ada sedikit tarjamah atau biografi ringkas mengenai Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Huwal Imam Amirul Mu'minin Abul Hasan Al-Hashimi ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zawwaja ibnatahu Fatimah Az-Zahra, wa kana min asbaqis sabiqin al-awwalin wa min ahli badrin wa bai'ati ridwan wa ahadil asyrah al-mashhudi lahum bil jannah wa rabi'il khulafa'ir rasyidin wa manaqibuhu masyhuratun radhiyallahu ta'ala anhu. Qatalahu Ibnu Muljam al-Khariji fi Ramadan sanata arba'in. Ia adalah Ali ibnu Abi Thalib
huwal imam. Beliau adalah imam, Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Abul Hasan Al-Hashimi, ibnu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali adalah anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali terhitung sebagai apa kalau di bahasa Indonesia? Sebagai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali adalah anak dari paman beliau yang bernama Abu Talib. Zawaja ibnatahu Fatimah Az-Zahra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya bernama Fatimah Az-Zahra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Kemudian laqab Az-Zahra ini tidak dikenal di dalam sunnah, dan juga para salafus saleh tidak mengenal laqab gelaran dari Az-Zahra bagi Fatimah, walaupun banyak disebutkan oleh sebagian kaum muslimin. Laqab dari Aisyah yang sabit adalah Sayyidah Nisa'il Alamin, pemimpin para wanita alam semesta gitulah. Pemimpin seluruh para wanita. Sayyidah Nisa'il Ummah, pemimpin kaum muslimah dari umat ini. Itu adalah laqab atau julukan yang sabit dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun Fatimah Az-Zahra ini tidak sahih dari sunnah dan juga tidak dikenal oleh para as-salaf penisbatan atau pelakopan dengan Az-Zahra. Ini ada Sayyidah Nisa'il Alamin, pemimpin seluruh para wanita gitu. Wa kana min asbaqis sabiqin al-awwalin. Ali termasuk orang yang awal-awal yang masuk ke dalam agama Islam. Ali termasuk orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam. Yang lain santri diperhatikan saja, simak saja, nggak usah dulu nulis, perhatikan saja, jangan melamun, perhatikan, dengarkan baik-baik. Jadi Ali adalah termasuk orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Tidak sampai 10 orang ketika itu, dan Ali termasuk yang awal-awal. As-sabiqunal awwalun. Mereka yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam, yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di awal-awal Islam, dari kalangan laki-laki dewasa yang masuk memeluk agama Islam adalah Abu Bakar. Kemudian dari kalangan anak muda siapa? Ali ibnu Abi Thalib. Dari kalangan anak muda siapa? Ali ibnu Abi Thalib. Dari kalangan wanita siapa? Istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dari kalangan budak siapa namanya? Bilal bin Rabah, di antaranya Bilal. Dari kalangan budak. Dan Ali termasuk yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam, di awal-awal. Kalau kata pesantren, ketika masih merintis, itu di awal-awal, yang menjadi santri gitu. Akan tetapi Ali istiqomah, berbeda dengan sebagian santri. Ada yang awal-awal masuk pesantren, namun pada hari ini mereka sudah tidak ada yang duduk di tempat ini. Itu kalau diibaratkan, ya, di awal-awal merintis Islam, ada beberapa orang sahabat, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib
Dan di masa awal Islam adalah masa-masa yang sangat sulit. Sebagaimana kita ketika merintis sesuatu, di awal-awal adalah masa-masa yang sulit, penuh pengorbanan. Ketika itu Islam masih sangat asing sekali, dan banyak orang-orang yang memusuhinya dari kalangan orang-orang kufar Quraisy. Toyib, kita lanjut sini. Wa min ahli Badrin, Ali termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Ali termasuk orang yang ikut dalam perang Badar, dan juga ikut bayat Ridwan. Wa ahadil asyra al-mashhud lahum bil jannah, termasuk 10 orang yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Ada 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Wa rabi'ul khulafa'ir rasyidin, dia adalah khalifah yang keberapa? Khalifah yang keempat setelah Utsman ibnu Affan. Pertama Abu Bakar, kedua adalah Umar, ketiga Utsman, yang keempat baru Ali radhiyallahu taala anhum. Beliau adalah khulafa yang keempat. Wa manaqibu masyhurah, keutamaan Ali itu sangat banyak sekali. Ya, keutamaan Ali itu sangat banyak sekali. Qatalahu Ibnu Muljam al-Khariji, Ali terbunuh oleh seorang yang bernama Ibnu Muljam al-Khariji yang memiliki pemahaman Khawarij. Ali dibunuh ketika ingin berangkat sholat subuh menuju masjid oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam al-Khariji. Abdurrahman Ibnu Muljam al-Khariji ketika berangkat menuju masjid di waktu subuh meninggal, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam al-Khariji di bulan Ramadan tahun ke-40 Hijriyah. Di bulan Ramadan tahun ke-40 Hijriyah. Itu Ali. Baik, kita kembali ke hadis. La'anallah, tadi Rasul mengatakan la'anallah, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Makna dari laknat, apa sih arti dari laknat? Al-la'na al-bu'du an madhanir rahmah. Makna, waalaikumsalam, makna dari laknat itu adalah terjauhkan dari rahmat Allah. Itu arti dari laknat, terjauhkan dari rahmat Allah. Itu makna dari laknat. Allah melaknat A, Allah melaknat B, maksudnya adalah jauh dari rahmat Allah. Qila wal la'in wal mal'un man haqqat 'alaihi la'nah aw du'iya 'alaihi biha. Qala Abu Sa'adat aslul la'n at-tardu wal ib'ad min Allah wa min al-khalqi as-sabab wad du'a. Laknat itu adalah, kata Abu Sa'adat, terjauhkan dari rahmat Allah, sudah. Itu arti dari laknat. Ya, misalkan ada kalimat Allah melaknat ini dan itu, maknanya adalah orang tersebut jauh dari rahmat Allah, dari kasih sayangnya Allah. Kalau ungkapan laknat keluar dari manusia, maksudnya adalah asab, celaan, wadua atau mendoakan. Semoga Allah melaknat si fulan yang telah mengambil ini dan itu. Itu doa dari seorang. Semoga Allah melaknat si fulan yang telah melakukan ini dan itu. Itu makna dari manusia seperti itu, laknat. Jadi intinya laknat adalah terjauhkan dari rahmat Allah. Apa arti rahmat? Kasih sayang. Arti rahmat adalah kasih sayang. Syekhul Islam beliau mengatakan innallaha ta'ala yal'anu man istahaqqal la'nah bil qaul kama yusalli subhana ala man istahaqqa as-salah min ibadi. Qala ta'ala. Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan
Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan laknat itu. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang memang berhak mendapatkan laknat. Sebagaimana Allah bersalawat kepada orang-orang yang layak untuk mendapatkan salawat. Gitu. Makna salawat dari Allah adalah apa makna salawat dari Allah? Allah menyayanginya dan menyuruh para malaikat untuk mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Dan juga merintahkan para malaikat untuk mendoakan orang itu, bersalawat. Thayyib. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-43 dan 44. Dialah Allah yang berselawat kepada kalian dan juga para malaikat. Makna salawat dari malaikat adalah para malaikat mendoakan, memintakan ampunan kepada Allah bagi orang itu. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap orang-orang yang beriman itu sangat sayang sekali. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, sambutan di hari ketika mereka bertemu dengan Allah adalah keselamatan. Kemudian innallaha la'anal kafirin wa 'adda lahum sa'ira. Allah melaknat orang-orang kafir. Allah melaknat orang-orang kafir dan mengancam mereka dengan neraka sa'ir. Mal'unina aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtilan. Dan mereka orang-orang yang terlaknat. Mereka orang-orang yang dilaknat. Dalam surah Al-Ahzab kembali ayat yang ke-16. Wal Qur'anu kalamullah ta'ala auha ila Jibril alaihi salam wa ballaghahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa Jibril sami'u minhu kama sayati fi shalah insyaallah ta'ala. Jadi makna dari laknat adalah terjauhkan dari rahmat Allah. Itu arti dari laknat, terjauhkan dari rahmat Allah. Allah berhak melaknat orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan laknat itu. Sebagaimana Allah memberikan salawat bagi orang-orang yang pantas mendapatkan salawat. Fassalatu Allah ta'ala kama taqaddam. Falillahi ta'ala huwal musalli huwal muthib kama dalla dzalika alkitabu was sunnah. Kemudian kita lanjut, man dzabaha li ghairillah. Apa arti orang yang Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah? Apa sih makna dari Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah? Taib baca artinya. Siapa membaca? Saki. Iqra. Oke, bismillah. Li ghairillah. Orang yang menyembelih karena untuk selain Allah. Syekhul Islam rahimahullah berkata, firman Allah, wa ma uhillu bihi bihi li ghairillah. Dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Surat Al-Baqarah ayat 173. Zahirnya adalah bahwa ia disembelih untuk selain Allah. Berarti dia berkata sembelihan ini untuk ini. Jika memang maksudnya demikian, maka sama saja dia mengucapkannya atau tidak mengucapkannya. Pengharaman ini lebih jelas
daripada pengharaman daging sembelihan orang Nasrani, di mana dia mengucapkan pada saat menyembelih dengan nama Allah, dengan nama Al-Masih dan semisalnya. Sebagaimana apa yang kita sembelih dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah adalah lebih suci dan lebih agung daripada apa yang kita sembelih untuk makan daging dan kita mengucap Bismillah. Jika sembelihan dengan menyebut nama Al-Masih atau bintang bintang Zuhra haram, maka hukumnya akan lebih haram jika dikatakan kepada sembelihan demi Al-Masih atau bintang Zuhra atau dengan maksud demikian, karena ibadah kepada selain Allah lebih tinggi kekufurannya daripada meminta tolong kepada selain Allah. Ya, sampai di sini. Sini dijelaskan makna dari menyembelih untuk selain Allah. Jelaskan di sini, kalau maksudnya adalah kita menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jal, maka itu jelas haram. Walaupun kata Ibnu Taimiyah disebutkan nama Allah, walaupun ketika menyembelih dibaca Bismillah, namun ditujukan kepada selain Allah, maka jadilah dia haram. Jadilah ia haram. Karena yang dilihat itu adalah niat dia menyembelih. Walaupun dia melafadzkan basmalah, tetap tidak diperbolehkan. Itu termasuk dari kesyirikan. Dan dagingnya dianggap sebagai bangkai. Dagingnya dianggap sebagai bangkai. Bahkan ini lebih haram lagi dibandingkan dengan seorang Nasrani yang menyembelih menyebutkan nama Al-Masih, untuk Al-Masih dia sembelih. Itu kan haram. Ya, haram. Maka orang yang menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jal, walaupun dengan menyebut nama Allah, juga jelas tidak diperbolehkan, karena sama saja seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika menyembelih dengan menyebut nama Al-Masih dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Tayyib hurima ma qila masih au zuhra zalika aula fa inal ibadah li ghairillah a'zam kufran minal isti'anah bi ghairillah. Tapi kesimpulannya, ketika seorang menyembelih diniatkan bukan untuk Allah Azza wa Jal, namun dia menyebut nama Allah, tetap tidak diperbolehkan, tetap dianggap sebagai sembelihan yang terlarang, haram dan juga kesyirikan. Wa ala hadza falau dzabaha li ghairillah mutaqarriban ilaihi haruma wa in qala. Ya, kesimpulannya, apabila ada selain Allah dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, la haruma, tetap diharamkan. Walaupun dia membaca bismillah, walaupun dia membaca bismillah, tetap dilarang. Wa in kana haula murtadin la tubahu dzabihatum bihalin lakin yajtami'u fi dzabiha mani'an al-awwal annahu mimma uila bihi li ghairillah wa thani annaha dzabihatun murtadun. Qultu hadza li ikhtilafihi bainal ulama wa amma idza dhubiha lil lahm wa dhukira 'ala dzabiha ismul masih aw az-zuhra wa nahwu dzalik fa hadza alladhi fihi khilaful ulama. Wa kalam Syekhul Islam hadza yadullu ala annahu yaqul bitahrimi wa wafaqu ala dzalika ba'dul ulama. Kemudian di bawah-bawah sana di dalam penjelasannya disebutkan tentang perselisihan para ulama tentang sembelihan orang Nasrani yang menyebutkan nama Al-Masih. Dia menyebutkan nama Al-Masih. Namun di sini dia bukan menyembelih untuk Al-Masih, bukan. Beda ya, ketika dia menyebut nama Isa bin Maryam dengan dia menyembelih ditujukan kepada Tuhannya. Beda atau tidak? Beda enggak? Nasrani menyembelih Bismil Masih dengan nama Masih, tapi untuk dimakan. Misal, dengan si Nasrani menyembelih Bismil Masih tapi untuk Tuhannya. Persembahan untuk Tuhan-Tuhan mereka, untuk ibadah-ibadah mereka, untuk upacara-upacara keagamaan mereka. Beda atau tidak? Beda lain. Bagian yang kedua, boleh tidak kita makan?
Nggak boleh, karena itu dia menyembelih untuk Tuhannya. Lain kalau dia menyembelih biasa menyebut nama Al-Masih, maka di sini kata beliau ada silang pendapat di kalangan para ulama. Dan ini yang pernah sering kita bahas ya, di Ashabi juga dulu pernah. Kemudian di masjid ini juga kita pernah membahas tentang permasalahan ini, sembelihan orang-orang Nasrani. Sebagian ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melarang memakan sembelihan Nasrani yang mereka membaca Al-Masih ketika menyembelih. Ya. Wa wafaqahu ala dzalika ba'dul ulama, dan pendapat ini disetujui oleh sebagian para ulama. Ya, dan pendapat ini yang tidak membolehkan sembelihan orang Nasrani yang menyebutkan nama Al-Masih ketika menyembelih. Itu diharamkan oleh sebagian ulama. Berarti dari sini ada isyarat sebagian ulama memperbolehkannya. Asal dengan catatan dia menyembelih bukan ditujukan untuk Tuhan mereka, hanya menyembelih biasa saja. Apalagi kalau mereka menyembelih tidak menyebut apa-apa, sudah biasa mereka potong saja. Itu bukan yang sedang dibahas oleh para ulama kita. Allah alam yang raji, tetap sembelihan ahlul kitab halal. Boleh kita untuk memakannya berdasarkan nasul Quran, berdasarkan nas Al-Quran di surat Al-Maidah. Ya, di surat Al-Maidah tentang kehalalan sembelihan orang-orang kafir. Bukan surat Al-Maidah ayat yang surat yang ke-5. Ahmad, tolong. Ini aja cepat. Surat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Ya, ke-5 juga. Ambil tuh Quran yang gede itu. Ansor ambil tuh kitab yang besar, yang nomor 1, Pak. Sebelah. Terus yang besar. Namanya itu, ya itu. Ketemu surat Al-Maidah ayat yang ke-5. Allah mengatakan apa di situ? Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini kami halalkan kepada kalian hal-hal yang baik, yang thayyibah. Halalan thayyiban gitu. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Dan sembelihan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani hillul lakum, halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan sembelihan kalian, makanan kita kaum muslimin untuk mereka halal juga, boleh. Ini nasul Quran, ini adalah nas dari Al-Quran yang membolehkan kita memakan sembelihan orang ahlul kitab. Ya, sebagian ulama mengatakan kan mereka menyebutkan nama Al-Masih gitu. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Namun Allah tetap menghalalkan hal tersebut. Allah tahu tidak mereka akan menyebutkan nama Al-Masih? Tahu, tapi tetap dihalalkan. Dengan catatan kalau ketika mereka menyembelih, yang penting bukan untuk Tuhan mereka, bukan untuk persembahan kepada Tuhannya mereka ya. Kalau untuk sesembahan kepada Tuhan mereka, Muslim pun ketika menyembelih baca Bismillah untuk pohon keramat, untuk hewan keramat tetap dianggap sebagai bangkai dan kita tidak boleh untuk memakannya. Itu Muslim menyembelih baca Bismillah, biar kata 1000 kali dia baca. Tapi untuk pohon keramat halal tidak bagi kita? Tidak halal, bangkai. Apalagi orang kafir, ahlul kitab menyembelih untuk Tuhan mereka, boleh nggak kita makan? Nggak boleh. Atau untuk bagian dari agama mereka gitu. Apa sih maksud bagian dari agama mereka? Upacara agama mereka lah. Syukuran-syukuran mereka yang itu memang berlandaskan bentuk terima kasih mereka kepada Tuhannya. Akhirnya mereka sembelihkan sesuatu atau menghidangkan makanan dan yang lainnya. Ini maka tidak diperbolehkan. Lain kalau mereka menyembelih ayam untuk acara makan-makan.
Tahu makan-makan? Misalkan rumahnya baru jadi atau anaknya baru sembuh sakit, nih Nasrani potong kerbau misalkan. Kita diundang makan, boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa. Halal. Kalau mereka menyembelih untuk sesembahan mereka, halal atau tidak? Tidak halal. Ya, tidak diperbolehkan. Dan permasalahan ini tentang sembelihan ahlul kitab sudah banyak dijelaskan oleh para ulama. Antum yang punya tafsir Ibnu Katsir nanti bacalah tafsir surat Al-Maidah surat kelima ayat yang kelima. Ya, dijelaskan tentang hukum ini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nah, banyak sekali, ini agak panjang di sini. Nah, kata beliau ini di antara ini ya, di antara hujjah keterangan dari Ibnu Katsir, wa hadza amrun mujma'un alaihi bainal ulama. Hal ini yaitu dibolehkannya kita memakan sembelihan orang ahlul kitab ya. Afwan, ahlul kitab. Yang dimaksud ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Lebih tepatnya kita sebut di sini adalah ahlul kitab. Kalau sembelihan orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, halal atau tidak? Haram, nggak boleh. Hanya ahlul kitab saja yang diperbolehkan. Sebagaimana kita menikahi wanita, yang diperbolehkan adalah wanita ahlul kitab. Itu. Ya, kamu nanti pulang lulus di Likupang nikahin cewek Nasrani, boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Mungkin itu cara strategi dakwah kita di Manado ini. Siap, Bagas? Ustaz hanya nggak mau kok, saya disuruh. Hanya wanita ahlul kitab yang boleh kita untuk menikahinya. Sama sembelihan juga di sini ada sembelihan ahlul kitab. Adapun sembelihan di luar ahlul kitab tidak diperbolehkan. Hal ini kata Ibnu Katsir, hal yang disepakati di antara para ulama, anna dzubahahum halalun lil muslimin, halalun lil muslimin. Bahwasanya sembelihan mereka itu halal bagi kaum muslimin. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Wala yadhkuruna ala dzubaihum illa ismullah wa in taqadu fihi ta'ala ma huwa munazzun an qaulihim ta'ala wa taqaddas. Wa thabata fi sahih an Abdullah bin, panjang sekali beliau menjelaskan tentang khilaf permasalahan ini ya, khilaf tentang permasalahan boleh tidaknya kita memakan sembelihan ahlul kitab walaupun mereka menyebutkan nama Al-Masih. Ya, paham kira-kira ya, nanti bisa dilihat untuk sebagai suplemen di tafsir Ibnu Katsir surah Al-Maidah surat yang kelima ayat yang ke-5. Toyib, ini disinggung juga di sini ya, di syarah juga disinggung oleh Syekh Abdurrahman Hasan juga mengatakan beliau di sini rahimahullah. Ya. Qultu hadza li ikhtilafihi bainal ulama. Permasalahan ini diperselisihkan oleh sebagian ulama. Ya. Permasalahan ini diperselisihkan oleh sebagian ulama. Syekhul Islam dari pernyataan beliau tergambar bagi kita bahwasanya beliau termasuk orang yang mengharamkan sembelihan ahlul kitab yang menyebutkan nama Al-Masih. Dan diikuti pendapat beliau juga oleh sebagian para ulama. Wa dzakara al-Qurtubi fi tafsir qouli ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yadhkur ismullah alaihi. Tsumma istasna qauluhu ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Kata al-Imam Al-Qurtubi, ada tafsir Qurtubi namanya, Pak. Ada tafsir Qurtubi. Ini tafsir Qurtubi adalah tafsir yang dia banyak mengandung hal-hal fikih di situ. Makanya nasihat dari Syekh Masyhur Al-Salman hafizahullah, kalau kita ingin berkecimpung dalam fikih, banyak-banyak membaca tafsir Al-Qurtubi itu. Karena tafsir Al-Qurtubi itu mengandung banyak hukum-hukum fikih. Dia memang ayat-ayat tafsiran, tapi banyak menyimpulkan hukum-hukum seperti itu. Tafsir Al-Qurtubi namanya.
Kalau kita ingin memperdalam hadis, baca tafsirnya tafsir dari Ibnu Jarir At-Tabari, dan tafsir Tabari namanya. Jadi dalam kitab-kitab tafsir juga di situ kita harus pintar di dalam memilihnya. Kita itu spesialisnya apa? Condong kemana keilmuan kita? Itu juga dijelaskan oleh para ulama. Karena menuntut ilmu itu Pak bukan hal yang remeh. Menuntut ilmu syar'i ini adalah banyak sekali aral yang merintangi kita, dan bisa kita itu terpleset dengan jalan. Dan harus paham bagaimana metode kita dalam menuntut ilmu supaya ilmu kita itu kuat. Supaya ilmu kita itu kuat gitu. Ya, itu ada metodenya bagaimana seorang bisa menggapai ilmu itu. Makanya kalau yang cuma ikut kajian iseng-iseng itu udah nggak bakal dapat ilmu itu. Cuma sekedar ingin mengisi waktu itu tidak akan mendapatkan ilmu. Sama santri juga gitu. Kalau kesini cuma karena nggak mau diomelin oleh orang tuanya itu nggak akan dapat ilmu di sini juga. Karena metode itu perlu kita pelajari. Di dalam membaca tafsir saja para ulama kita menjelaskan. Ya, kalau ingin banyak hukum-hukum fikih dari kitab tafsir, baca tafsir Al-Qurtubi, baca. Gitu. Kalau ingin banyak faidah-faidah hadis, baca tafsir At-Tabari. Termasuk juga tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir. Bahkan kata Syekh Masyhur, tafsir Ibnu Katsir itu lebih luas lagi, fikih ada, hadis juga di sini ada, sejarah juga di sini ada, lebih luas lagi nih. Lebih luas lagi kalau tafsir Ibnu Katsir. Maka tidak disarankan bagi para penuntut ilmu yang masih pemula, tidak disarankan bagi pemula untuk membaca tafsir Ibnu Katsir, baru-baru belajar, baru-baru kenal kajian, tidak disarankan kepada mereka. Kenapa? Karena terlalu luas. Terlalu luas. Yang akhirnya pemahaman itu menjadi berantakan karena terlalu banyak yang dia serap. Akhirnya kekenyangan, muntah, nggak kenyang lagi jadinya. Terlalu luas. Di sini ada fikih, ada hadis juga ada, sejarah juga dijelaskan. Bahkan banyak kisah-kisah Israiliyat juga ada di sini. Kisah-kisah dari Bani Israel terdahulu juga ada di kitab ini, kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Maka tidak disarankan bagi para pemula untuk membaca tafsir Ibnu Katsir. Tidak disarankan bukan berarti tidak boleh ya. Tidak disarankan. Kalau dia sudah bertahap, sudah naik tingkat, naik kelas ingin baca ini, silakan, boleh, nggak apa-apa. Naik kelas dalam menuntut ilmu gitu maksudnya. Silakan dia untuk membaca, diperbolehkan. Atau kita punya permasalahan, misalkan sebuah pembahasan yang kita ingin mendapatkan keterangan dari referensi yang lain, silakan baca. Nih, perhatikan ini, antum sekalian atau santri juga perhatikan. Ada kitab-kitab tuh yang tebal sekali Pak, sampai 23 jilid, ada sampai 11 jilid, tebal-tebal itu banyak sekali. Seperti Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari itu. Ya, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Bisa dikatakan seseorang membaca sampai full itu hal yang sulit lah. Sulit sekali. 1 sampai 25, dari jilid 1 sampai jilid ke-25 itu susah sekali orang. Ya ada mungkin orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla bisa baca sampai selesai, paham misalkan. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Bahkan para penuntut ilmu pun tidak yakni mereka baca dari halaman 1 sampai terakhir, enggak. Jarang yang seperti itu karena menghabiskan umur yang sangat lama. Umur kita itu kan pendek, kecil. Tapi ilmu itu luas, makanya kita harus pintar. Di bidang apa kita harus kuasai. Ini santri perhatikan. Ilmu Islam itu luas, banyak sekali. Tapi kita condongnya kemana nih? Ke Al-Quran, sudah Al-Quran. Saya mudah menghafal Al-Quran, hafal Al-Quran. Nanti belajar tentang ilmu-ilmu tentang Al-Quran, jadi ahlinya di situ. Karena nggak mungkin kita menguasai seluruh cabang-cabang ilmu Islam. Nggak mungkin, sulit sekali. Ya mungkin ada, tapi itu level-level orang-orang yang Allah pilih, orang yang bertakwa, yang betul-betul belajar itu luar biasa, sampai lupa makan, lupa tidur, lupa nikah. Tuh ada yang seperti itu, sungguh-sungguh mereka belajar. Itu darahnya kalau disembelih, kalau dikeluarin, mungkin
Hitam semua, tulisan-tulisan semua. Itu ungkapan yang mubalaghah lah. Tapi tidak setiap orang bisa menguasai semuanya, Pak. Makanya dalam Islam dikenal ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad. Ada mujtahid mutlak, dia itu menguasai seluruh cabang ilmu. Tahu kan mujtahid, orang yang berfatwa itu. Mujtahid mutlak dia. Seluruh cabang ilmu dia kuasai. Imam Asy-Syafi'i contohnya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, As-Sijistani, Al-Imam Al-Bukhari dan lain-lain, mereka mujtahid mutlak. Seluruh cabang ilmu dia kuasai sudah. Paham kan? Seluruh cabang ilmu tuh mereka kuasai itu semuanya. Itu disebut sebagai mujtahid mutlak, semuanya dia kuasain udah. Itu yang ada di belakang ini semuanya dia kuasain. Semuanya nih, ini juga kan bukan seluruh cabang ilmu ada di sini, nggak ada, nggak cukup kalian belajar di situ, nggak cukup. Jangan mentang-mentang nanti sudah keluar dari sini kalau lulus, lalu merasa dirinya besar, nggak cukup. Masih harus melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi terus, sampai warna rambut kalian nanti putih, dicat lagi warna kuning, nggak boleh cat warna hitam. Oh, belum belajar, afwan. Itu mujtahid mutlak. Ada namanya mujtahid muqayyad. Dia ahli dalam beberapa cabang saja, dalam hadis misalkan, cuma itu saja dia ahli di situ. Dalam fikih saja. Tapi dalam tafsir dia memiliki kekurangan, kelemahan, tapi dia tahu, tapi tidak ahli di situ gitu. Muqayyad. Dalam hadis dia tidak terlalu dalam, tapi dia tahu sebagai bekal dia seorang penuntut ilmu, dia tahu lah, tapi tidak merinci seluk-beluk di situ gitu. Dalam masalah misalkan warisan gitu, dia enggak menguasai secara detail, enggak. Itu yang disebut sebagai mujtahid muqayyad, hanya tertentu saja. Dokter umum. Ya. Ada dokter umum, ada dokter spesialis. Tidak setiap dokter umum spesialis, tapi spesialis pasti dokter umum. Tuh, paham nggak? Dari yang spesialis penyakit dalam masih ada yang spesialis lagi. Penyakit dalamnya masalah apa nih? Jantung. Masalah apa nih? Paru-paru. Iya kan? Jadi spesialis kuadrat gitu ya, nggak ada dokter Richard sih. Kalau ada apa itu? Dia dokter spesialis tapi ambil lagi spesialis lagi, khusus lagi itu. Mujtahid mutlak itu. Jadi dokter spesialis tahu ilmu-ilmu yang dikuasai oleh dokter umum, tahu karena dia pernah melewati masa itu. Tapi dokter umum belum tahu ilmu yang dikuasai oleh dokter spesialis. Bisa dikejar lewat membaca, lewat belajar, bisa, tapi nggak dapat cap untuk membuka praktek dokter spesialis, nggak boleh juga. Otodidak dia belajar, punya teman dokter spesialis, dia belajar, diajarin, tahu, mengerti. Tapi boleh nggak dia buka praktek? Nggak boleh. Nah itu, jadi ada mujtahid mutlak, itu seperti dokter spesialis lah kurang lebih ya. Ada mujtahid muqayyad seperti dokter kebalik. Mujtahid mutlak itu seperti spesialis betul ya. Kalau muqayyad ada dokter umum begitu. Itu dalam belajar, jadi nggak boleh kita sembarangan. Dalam membaca tafsir saja itu dijelaskan kisi-kisinya, tips-tipsnya oleh para ulama kita. Tafsir Al-Qurtubi, tafsir yang banyak membahas hukum-hukum fikih. Hukum-hukum fikih. Makanya di sini disebutkan, baca Pak, coba di situ Pak Adit. Baca, jangan bengong. Ntar uang jajan ntar datang, tenang, baca. Yang mana aja boleh. Zaki ada masih connect? Baca Zaki. Speaker luar dalam nih Mat? Dalam. Kenapa? Nggak ada. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Nggak ada.
Oh, itulah nikmatnya pakai kitab asli. Nggak ada betul itu? Coba lihat Pak, pinjam. Tunggu situ Dit. Tunggu Dit, sebentar Dit. Masa iya nggak ada? Bentar Dit. Nggak disebutkan ya? Nggak ada. Tapi teman-teman perhatikan, ini Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang hukum sembelihan ahlul kitab. Ini kan masalah hukum, berarti masalah fikih. Ketika beliau menafsirkan surat Al-An'am ayat ke-121. Di sana Allah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismullah alaihi." Jangan kalian makan hewan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah. Jangan kalian makan sembelihan hewan yang tidak disebutkan nama Allah. Surat Al-An'am ayat 121. Sumastasna qauluhu, kata Al-Imam Al-Qurtubi, ayat ini dikecualikan. Tuh, ada pengecualiannya. Di surat Al-Maidah ayat yang keberapa? Yang kelima. Surat Al-Maidah ayat yang kelima adalah membolehkan kita memakan sembelihan ahlul kitab. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, dikecualikan. Al-An'am 121 dikecualikan, surat Al-Maidah ayat yang kelima. Karena memang Nasrani itu secara umum ya, ia tidak akan menyebut nama Allah. Mungkin Nasrani-Nasrani yang dulu-dulu ya, yang masih kental gitulah, mereka menyebut nama Allah. Ini juga dijadikan hujah oleh sebagian ulama yang melarang. Gitu. Kalau Nasrani sekarang, mereka sudah tidak menyebut nama Allah lagi. Yang dulu ia diperbolehkan. Itu salah satu hujah dari orang yang melarang kita makan sembelihan ahlul kitab. Perhatikan, kita kembali ke kitab. Nggak ada lagi di situ. Yani kata Syekh di sini Abdurrahman Hasan, Zabihatul Yahudi wa Nasrani wa in kana Nasrani yaqul inda dzabhi bismil Masih. Wal Yahud yaqul bismi Uzair. Wa dzakara qaulu ata kullu min dhabihatin Nasrani wa in qala bismil Masih li anna Allah ta'ala qad abaha zubaihum wa qad alima ma yaqulun. Perhatikan antum baik-baik yang masih ada syubhat. Sembelihan Yahudi dan Nasrani, walaupun mereka ketika menyembelih, Yahudi mengatakan bismil Masih, Yahudi mengatakan bismil Uzair, Nasrani mengatakan bismil Masih, ya kan? Begitu kan? Secara umumnya begitulah. Walaupun sekarang wallahu alam, kita mau tanya coba, nah pas kalian tinggal di sini, kirim salam sama mereka, kalian tanya kalau nyembelih bagaimana cara kalian gitu. Ya? Adapun syarat-syaratnya itu harus terpenuhi ya, syarat menyembelih loh, yaitu diantaranya di sini kalau Nasrani berarti urat lahirnya terputus, ya kan? Kalau pertanyaan antum dipukul, ditabokin kita tahu, maka tidak boleh kita makan. Kalau dia mematikan hewan itu, hewan yang halal ya, hewan yang halal, kita boleh makan sembelihan mereka selama mereka menyembelih hewan yang halal, oke? Gitu. Jangan besok ke Tomohon beli hewan yang haram yang mereka sembelih. Katanya boleh makan sembelihan ahlul kitab. Yang mana dulu? Hewan yang halal. Mereka menyembelih hewan yang halal, tapi tidak memenuhi syarat seperti syaratnya di sini adalah urat lehernya, urat pernapasan itu terputus. Dia matinya dipukulin, ditabokin, masukin ke sumur, ditusuk pakai tombak, darah-darah sampai mati, atau dipukulin. Karena kalau darahnya tidak ngalir, katanya kata mereka, nggak pernah nyobain gua, enak katanya, enak.
Kalau digebugin tuh, dipukulin kan darahnya nggak keluar itu. Katanya lebih enak, lebih gurih, kata mereka. Nah dia matiin ayam, dipukulin, ditabokin. Satu kelurahan mukulin satu ayam, drak mati. Oke, mati. Dihidangkan kepada kita. Pak, ini ada ayam goreng. Kita lihat tuh ayamnya pada biru-biru, bengep-bengep gitu. Enggak lah, itu main film kartun. Ayam goreng dihidangkan kepada kita. Boleh nggak kita makannya? Nggak boleh. Kalau nggak tahu. Gimana? Ustaz sering ngajarin gimana? Kalau nggak tahu. Bisa boleh, bisa tidak. Bisa boleh, bisa tidak. Dia matiin dipukulin ya, bukan urat leher putus apa enggak, gebugin. Dihidangkan kepada kita. Boleh tidak? Bisa boleh, bisa tidak. Kapan boleh? Ketika kita tidak tahu. Nggak tahu kita. Secara asal hukum sembilan mereka halal tidak? Halal. Pak, aduh, baca bismillah kalau ngaji. Zaki. Untung beras sudah dapat. Kalau nggak kan rugi lagi saya. Saya nggak mau Pak santri dapat kenikmatan tapi bahlul-bahlul. Nggak suka. Betul. Karena kita dulu belajar susah Pak. Terlapar-lapar. Gitu. Bisa boleh, bisa tidak. Boleh kalau dia tidak tahu proses nyembelih ahlul kitab, ini dia nggak tahu sama sekali. Kita kembali ke hukum asal. Hukum asal adalah halal boleh. Dan tidak ada kewajiban kita untuk bertanya, nggak ada sudah. Halal bismillah. Syubhat bukan ini? Bukan syubhat. Hukum asalnya jelas kok boleh. Bukan syubhat. Iya, syubhat itu bagi sebagian orang yang memang kurang ilmu. Makanya di dalam mensyarah hadis faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, siapa yang terjatuh kepada syubhat, maka dia akan jatuh kepada yang haram. Para ulama menjelaskan syubhat bagi sebagian orang. Adapun bagi para ulama syubhat atau bukan? Enggak, dia tahu hukum asal. Dari sembelihan ahlul kitab adalah halal. Itu syubhat menurut orang-orang yang enggak mengerti syubhat itu syubhat. Padahal tidak. Kembali ke hukum asal, hukum asal, sembelihan ahlul kitab halal atau tidak? Halal. Itu hukum jelas atau tidak itu? Jelas halal, bukan syubhat kan? Makan namanya bismillah. Boleh kalau dia tidak mengetahuinya, tahu. Dia lagi cuci motor di si muslim, lihat suara keributan, suara ayam teriak-teriak. Astagfirullahaladzim. Digebugin satu RT kan tuh ayam, dipukulin sampai mati pokoknya. Tolong ayam dipukulin sudah mati. Disediakan kepada kita. Zon yang paling kuat, perasaan kita yang paling kuat adalah ayam yang tadi dipukulin rame-rame. Zon paling kuat itu ayam yang tadi jelas saya lihat itu betul-betul dipukuli sampai mati. Boleh nggak kita makan? Tidak. Boleh atau tidak? Tidak. Oh bilang apa? Dia bilang apa ini? Boleh. Subhanallah. Boleh atau tidak? Ya jangan nangis. Oke. Tidak boleh. Kalau kita tahu. Namun kalau kita tidak tahu boleh atau tidak? Boleh. Oke kita kembali. Kita bacakan lagi. Paham ya? Ini perlu diperhatikan. Terlepas dari khilaf para ulama tentang menyebut nama Al-Masih, kita bantah di sini ya. Orang-orang Nasrani ketika menyebutkan nama Al-Masih. Orang-orang Yahudi ketika menyembelih mengucapkan nama Uzair ibnullah. Uzair adalah orang soleh di Bani Israel yang mereka anggap sebagai anak Tuhan. Kata Ato Ibnu Abi Robah, ini Ato seorang fuqaha, seorang ahli fikih. Nah, nanti antum lihat di channel STDI itu ada biografi para fuqaha. Kalau nggak salah ada Ato bin Abi Robah. Itu ahli fikih ini, ahli fikih di Madinah. Nanti ada, antum lihat saja di situ lah. Kata Ato bin Abi Robah, kullu
kullu min dabihatin nasrani wa in qala bismil masih. Setiap sembelihan orang Nasrani, walaupun dia mengucapkan dengan nama Al-Masih, li'anna Allah ta'ala qad abaha dzubai'ahum, Allah Subhanahu wa taala tetap membolehkan sembelihan mereka. Pertama, walaupun mereka mengucapkan Al-Masih, Allah tetap membolehkan. Pertama. Kedua, waqad alima ma yaqulun, Allah juga tahu kok nanti dia akan mengucapkan hal tersebut. Ini yang disebut oleh Syekh Utsaimin. Syekh mengatakan Allah tahu nggak mereka akan menyebut nama-nama itu ketika menyembelih. Pasti penanya akan menjawab tahu. Tapi kok kenapa tetap dihalalkan, disebutkan dalam surat Al-Maidah tadi. Waqad alima ma yaqulun, kata Atha bin Abi Rabah, dan Allah tahu mereka akan mengucapkan nama-nama tersebut. Dari pendapat Al-Imam Az-Zuhri, Rabi'ah, Sya'bi, Makhul, dari Ubadah bin Samit, dari Abu Darda, di antara para sahabat. Itu pendapat para ulama tetap, bahkan disebutkan Abu Darda di kalangan para sahabat. Jadi diperbolehkan. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Pertanyaan? Ya Pak. Dari apa untuk disembahkan untuk Tuhannya itu kan, apakah kan rata-rata umumnya di situ mereka merayakan sesuatu kayak perayaan-perayaan yang merayakan suci atau apa, terus mereka menyediakan makanan, apakah itu termasuk atau harus dia kalau kan beda kan kita lihat kalau dengan orang di luar Nasrani atau Yahudi, mereka khususkan memang ada gambar-gambar dewanya, terus mereka sembahkan itu makanan di mereka, di sembahan apa sembahan dikasih, atau kayak di Ka'bah dulu dipotong dengan itu terus cuma ditaruh gitu Sat. Atau yang bagaimana Sat? Yang dilarang dari sembelihan ahlul kitab yang disembahkan untuk Tuhan mereka, seperti contohnya juga dalam acara-acara keagamaan mereka itu, yang memang background dari acara itu adalah bentuk penyerahan mereka gitu ya, pengorbanan mereka untuk Tuhan-Tuhan mereka itu, sesembahan lah, sesajian mereka untuk Tuhan-Tuhan mereka itu yang nggak diperbolehkan. Lihat acaranya dulu itu, acara mereka nyembelih itu apa motivasinya? Ya, sumbernya itu dari keyakinan mereka itu apa? Kalau acaranya cuma having fun, senang-senang aja, disediakan ayam, kita dikasih sama mereka, maksudnya dikasih ya. Enggak juga kita menyarankan datang ke acara mereka, enggak. Ya, tidak juga kita menyarankan untuk datang ke rumah mereka, ke open house mereka, enggak usah. Itu seperti itu enggak usah. Untuk menjaga wibawa kita sebagai kaum muslimin, kita juga bisa beli. Gitu. Tapi ini diberikan kepada kita dalam acara mereka yang itu sifatnya adalah seperti misalkan ulang tahun misalkan, atau beli mobil baru misalnya. Ya, dia beli mobil baru, dia pengen undang-undang orang untuk pamer misalkan, dia pengen pamer gitu, pengen pamer ya, pengen sombong dikit, pengen pamer karena beli rumah gitu kan di sebuah developer yang masya Allah deh pokoknya lah, ciamik, bagus. Dia pengen pamer, undang ke rumahnya, disembelihkan situ ada ayam, apalagi kambing, sapi ada di situ. Oke, boleh atau tidak? Boleh tidak? Boleh. Tapi yang kedua, dia menyembelih itu untuk acara yang memang itu sebagai persembahan untuk Tuhan mereka itu. Ya, apa Pak? Ya, perayaan untuk Tuhan mereka lah. Pokoknya ini mereka sebagai umat mempersembahkan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Inilah yang tidak diperbolehkan. Itu yang tidak diperbolehkan, kita menghadirinya dan juga memakan daging sembelihan tersebut. Paham kira-kira? Seperti muslimin, mereka bikin sesajen untuk
pohon. Oh ya, tempat-tempat yang mereka keramatkan, untuk hari-hari yang mereka keramatkan, mereka bikin sesajen, itu tidak boleh kita untuk memakannya, karena itu adalah hewan yang tidak disebut dan tidak ditujukan untuk Allah, tapi untuk mengagungkan ini dan itu, maka itu tidak boleh. Paham? Dan sepertinya orang kafir juga di sini, walau alam menyembelih atau tidak sendirinya kita nggak tahu juga. Mereka belinya di pasar kaum muslimin lagi. Tapi tetap kalau memang buat perayaan agama mereka, kita tidak boleh untuk memakannya. Persembahan untuk Tuhan mereka, kita tidak boleh untuk memakannya. Ini kan yang jadi permasalahan inti sebenarnya, kalau mereka sendiri yang sembelih itu. Ada pertanyaan? Ustaz, yang diharamkan itu hanya daging atau semua makanan ketika perayaan tersebut? Ya. Terus yang kedua, Ustaz, kan kalau di sini, Ustaz, kan ada namanya acara pengucapan gitu. Nah, ada pengucapan sebagai ucapan syukur kalau ada panen gitu kan, Ustaz. Apakah itu makanannya juga termasuk halal atau haram? Kalau yang kita baca dari pengucapan itu kan, itu asalnya dari atas sana itu, di orang-orang yang di atas sana. Kita baca di di Google segala macam, itu mereka panen di sana di atas sayuran dari buah-buahan, terus rasa syukur mereka kepada Tuhan mereka. Makanya mereka bikin acara-acara itu bagi warganya, bagi masyarakatnya, itu sebagai persembahan untuk Tuhan mereka, rasa terima kasih, rasa bersyukur mereka kepada Tuhan-Tuhannya, dan Tuhan mereka bukan Allah Azza wa Jalla, jelas. Betul tidak? Maka kita nggak boleh makan ikut di acara pengucapan itu, syukuran itu, pengucapan itu. Ya, karena memang asal muasalnya itu memang persembahan mereka untuk Tuhan mereka. Coba antum yang tahu sejarah di sini, coba bagaimana teliti tentang pengucapan. Ya, pengucapan syukuran saya baca itu. Ya, hasil panen bumi sayur mereka kan di atas memang sayuran. Nah, terus mereka panen, nah bersyukurlah pasti itu dengan upacara mereka di situ, nyebut-nyebut Tuhan mereka pasti, dan dipersembahkan untuk Tuhan mereka. Bagaimana nggak boleh makan di situ? Apalagi ikut dalam acara itu, sampai ngantri-ngantri sebagian kaum muslim di acara itu keliling-keliling. Mereka masuk ke open house mereka itu, si kafir-kafir lalu kitab ini nggak boleh sama sekali, tidak diperbolehkan ikut di acara itu pengucapan kan ya, pengucapan nggak boleh mengucapkan syukur mereka kepada Tuhan mereka. Tuhan mereka siapa memang? Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas bukan. Dan mungkin kalau kita lihat lagi, mungkin itu juga tradisi dari kufar Belanda apa itu, kita nggak tahu lagi lah. Jadi nggak boleh Pak ikut acara ini. Paham kira-kira? Nanti bisa ditanya lah sama mereka yang punya kenalan itu. Sebenarnya itu asal muasalnya pengucapan itu apa? Apakah sekedar having fun, senang-senang aja, atau ada embel-embel masalah keyakinan mereka, keagamaan mereka, bentuk syukur mereka kepada Tuhan mereka? Lalu mereka menyembelih di sana, pesta kerbau apa dipotong, makan-makan. Itu nggak boleh. Kemudian apa yang boleh dimakan? Sebagian ulama ya mengatakan yang disembelih aja yang nggak boleh dimakan. Tapi kalau jeruknya, kukisnya boleh untuk dimakan. Nasi jahat. Ya, nasi jahannya itu boleh untuk dimakan. Dan ini perlu catatan, bukan kita yang datang ke acara-acara itu ya, itu dianterin ke rumah kita gitu. Ya, misalnya itu dia Mas 20 Mas. banyak pengeran kan. Dia dianterin ke rumah kita. Diantar ke rumah kita, acara itu acara upacara pengucapan mereka itu. Diketok rumah kita, Pak, ini ada sedikit snack. Kita lihat di situ ada ayam bakar, ada nasi jahat, ada jeruk. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh dimakan yang tidak disembelih saja, itu boleh. Syekh bin Baz pernah kita bacakan di As-Sabik dulu di kitab ini juga pernah. Masih ada rekamannya kayaknya di Fikih Muyasar. Masih ada mungkin.
Jeruknya boleh kita makan, pisangnya boleh kita makan. Tapi kalau saya kasih catatan ketika itu, dan dengan catatan bukan kita yang datang ke sono, tapi dianterin. Dan saya lebih memilih untuk tidak menerima, untuk menjaga wibawa kita sebagai kaum muslimin. Nggak usah diterima lah. Pak Jihad biasanya kalau datang lebih banyak lagi nanya. Dianterin ke rumah kita, kalau mau terima silakan. Tapi yang sembelihannya nggak boleh untuk kita makan. Karena itu diperuntukkan kepada selain Allah, jelas untuk acara mereka itu. Tanya yang lain? Tanya yang lain ada? Ada pertanyaan yang lain, Pak? Tentang sembelihan? Namun sebagian ulama tadi mengatakan tetap nggak boleh, baik yang disembelih atau yang tidak disembelih. Karena itu semuanya diperuntukkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, tetap nggak boleh. Ya, walaupun dijelaskan tidak ada hal yang bisa mengharapkannya, karena secara asal hukum jeruk dan lain-lain itu adalah mubah, halal. Hanya yang diharamkan adalah sembelihan, hewan sembelihan yang nggak boleh kita makan kalau untuk sesembahan begitu. Wallahu a'lam. Ya, lebih baik kita untuk menjaga diri kita saja, menjaga kemuliaan kaum muslimin dengan beli sendiri di Freshmart. Ada pertanyaan lain? Pasti boleh mau, maksudnya ukuran haram. Nah, boleh, nggak apa-apa. Boleh, karena itu untuk sesembahan, sesajenan. Buat saya nggak mau makan itu. Keyakinan sudah. Iya, nggak mau saya untuk memakan itu. Baik yang sembelih atau tidak sembelih saya nggak mau. Dan itu diperuntukkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jangan, saya nggak mau. Gitu. Kalau dianterin ke rumah ya. Tapi dengan bahasa-bahasa bukan bahasa yang seperti ini. Dengan bahasa-bahasa ya nggak usah dibukain pintu aja udah selesai. Kita lihat titik. Charles nih. Oh udah, dia main aja udah. Lewat begitu saja. Itu kalau mau terima ya, kalau mau ngomong ya ngomong, misalkan aduh mau sudah kenyang nih, di rumah juga lagi banyak makanan, kasih aja dengan saudara kamu yang lebih memerlukan. Terus buang. Terima bang, terserah anda. Berikutnya sudah. Maksudnya masuk dosa atau? Ya kan kita nggak mau makan itu. Kita kan berangkat dari hukum yang kita yakini, nggak mau. Sudah. Terima terus. Bukan di belakang lah. Di pondok punya ayam, kasih mereka makan. Ada pertanyaan yang lain? Ini tentang sembelihan sampai untuk selain Allah ya. Masih kita lanjut nanti di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan Pak yang belum jelas? Ustaz, yang laknat dilaknat Allah itu Ustaz di dunia atau di akhirat kelak? Kenapa? Yang orang yang dilaknat Di akhirat, jawab di sini adalah di akhirat. Tapi itu semua bisa yakni diampuni dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tetap kembalikan kepada kehendak Allah nanti. Dan bisa digugurkan dengan dosa-dosa dia, musibah-musibah dia di dunia dengan taubatnya dia, itu bisa, masih bisa. Laknat itu di sini adalah ancaman. Terjauhkan dari rahmat Allah di akhirat kelak nanti. Ada pertanyaan? Baik, barangkali sampai di sini pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.